Dewan juri yang bijaksana, para penonton yang bahagia, perkenalkan saya Zahra Nabila yang berasal dari Sokaja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahadan. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, khairun nas anfa'uhum linnas. Yang terhormat Dewan Juri yang arif dan bijaksana, yang saya hormati para hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah. Tak lupa pula teman-temanku yang berbahagia. Pertama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadiran Allah yang Maha Ghafur, yang telah memberikan kita nikmat yang tidak akan pernah terukur, sehingga kita bisa bahagia di dunia sampai ke alam kubur. Kedua, sholawat berbingkaikan salam marilah kita curah limpahkan kepada habibana wa nabiyana wa syafi'ana wa karimana wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamnya. Semoga kelak kita akan mendapatkan syafaatnya di yaumul kiamah. Amin Allahumma. Hadirin hadirat rahimakumullah, perkenankanlah saya menyampaikan ceramah singkat tentang masjid sebagai pusat peradaban umat. Dalam Islam, masjid tidak hanya sebagai tempat sholat, tapi juga memiliki fungsi sosial, ekonomi, pendidikan, dan budaya. Di antara fungsi masjid yang paling utama adalah sebagai tempat ibadah. Allah berfirman dalam Quran Surah Al-Jin ayat 18, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahadan, yang artinya dan sesungguhnya masjid-masjid itu adalah milik Allah, maka janganlah kamu menyembah siapapun di dalamnya selain kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun fungsi masjid tidak berhenti sampai di situ. Masjid juga sebagai pusat sosial. Masjid memiliki peran dalam mengembangkan ukhuwah, pelayanan sosial, dan pemberdayaan masyarakat. Pada zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Masjid Nabawi pernah dijadikan tempat untuk menyambut tamu, menampung orang miskin, dan ruang untuk menyelesaikan konflik antar masyarakat. Masjid harus menjadi pusat kegiatan sosial. Contohnya apa? Contohnya pembagian zakat, bantuan bencana, dan lain sebagainya. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Khairun nas anfa'uhum linnas." Sebaik-baiknya manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia lainnya.
Hadis riwayat Ahmad. Yang selanjutnya adalah masjid sebagai pusat pendidikan. Masjid sebagai pusat pendidikan sangat menonjol. Sekarang masjid bisa menghidupkan TPQ, kajian Islami, pelatihan remaja, bahkan kelas untuk lansia. Selanjutnya adalah masjid sebagai pusat ekonomi. Ekonomi juga gak kalah penting. Dengan mengembangkan ekonomi di masjid, insya Allah kita bisa mewujudkan kemandirian umat. Selanjutnya adalah masjid sebagai pusat budaya Islam. Budaya-budaya yang mengandung nilai-nilai Qur'ani bisa kita lestarikan melalui masjid. Mulai dari marawis, qasidah, dan lain-lain. Nabi Muhammad tidak melarang hiburan yang menarik dan baik asal tidak melanggar hukum syariat. Jamaah, oleh karena itu, mari kita bangun masjid seperti di zaman Rasulullah SAW. Masjid tidak hanya sebagai tempat untuk sholat, tapi juga tempat untuk perubahan umat. Mulai dari sekarang, ayo kita sama-sama ramaikan masjid untuk belajar, berkarya, berdagang, dan lain sebagainya. Masjid harus ramah bagi banyak lingkungan. Contohnya, mulai dari anak-anak, lansia, dan lain sebagainya. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Tentang jaga kesehatan, jangan lupa makan, apalagi melupakan apa yang tadi saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.